Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengenai model stasioner ya. Kita sudah membahas model MA yang sudah kita buktikan secara matematika bahwa model MA itu adalah model yang stasioner ya. Nah, sekarang model stasioner berikutnya yang akan kita bahas adalah model autoregresif ya, atau biasa kita singkat dengan AR. Model autoregresif ini memiliki orde ya. Ordenya kita sebut orde P ya. Secara umum ordenya adalah orde P, kita sebut ARP ya. Nah, sebelum kita bahas bagaimana bentuk dari model AR autoregresif dengan orde P, kita bahas dulu untuk model autoregresif yang paling sederhana kalau kita ambil ordenya 1 ya. Jadi kita punya model AR1. Model autoregresif orde 1 ini bisa kita tuliskan sebagai YT ya, di mana data runtun waktu ke T ini adalah fungsi dari YT itu sendiri tetapi pada leg ke-1 ya, ditambah suatu random suatu nilai random atau kita sebut random shock ya, random shock, atau ini adalah proses white noise ya. Jadi kenapa disebut autoregresif? Kita sudah belajar regresi ya. Regresi itu kan artinya kita memodelkan persamaannya adalah Y sama dengan beta X ditambah E ya. Kita regresikan Y merupakan fungsi dari X ya. Ini kita sebut sebagai persamaan regresi. Nah, ini kenapa disebut autoregresif? Karena sama seperti definisi autokorelasi, autocovariance. Autokorelasi kan artinya kita melihat korelasi dengan dirinya sendiri tetapi pada leg yang berbeda ya. Nah, sama kenapa disebut autoregresi? Karena kita meregresikan dengan dirinya sendiri ya. Kalau regresi biasa kan kita regresikan dengan variabel yang berbeda. Di sini kita regresikan dengan dirinya sendiri tetapi pada leg yang berbeda ya. Nah, kenapa ordenya 1? Karena kita regresikan dengan dirinya sendiri sampai dengan leg ke-1 ya. Jadi ini kita sebut model autoregresif orde ke-1. Nah, model autoregresif ini biasanya kita asumsikan bahwa ET-nya, proses white noise-nya itu independen terhadap pengamatan YT-nya ya. Jadi proses AR1 ini berguna kalau kita mau menjelaskan situasi di mana nilai saat ini ya itu merupakan nilai yang bergantung pada nilai satu periode sebelumnya dengan suatu nilai random shock ini ya. Random shock ini adalah faktor lain di luar dari nilai yang kita regresikan pada satu periode sebelumnya. Ya, ini kita sebut proses AR1. Ya. Nah, di sini kita coba mau turunkan ya bagaimana pertama fungsi variansnya, atau secara umum kita mau melihat bagaimana fungsi autokorelasinya ya. Jadi pertama kita turunkan, kita asumsikan dulu ya. Kita asumsikan bahwa R1 itu adalah proses stasioner dengan minnya 0 ya. Kemudian di sini kita coba turunkan bagaimana fungsi variansnya. Kita ambil variansi dari persamaan proses AR1 ya. Jadi kita punya variansi YT-1, kemudian yang ruas kanan juga sama, kita ambil nilai variansinya. Karena kita asumsikan stasioner ya, berarti variansi YT1 bisa kita tuliskan sebagai gamma 0. Kemudian variansi dari YT2 kita tuliskan gamma 0. Kemudian nilai P-nya kan kalau keluar dari variansi karena dia konstanta berarti jadi P pangkat 2 ditambah variansi ET. Variansi dari white noise umumnya kita simbolkan dengan sigma kuadrat ya. Jadi kita bisa dapatkan solusi untuk gamma 0 dia adalah sigma kuadrat dibagi 1 minus P kuadrat ya. Nah, di sini saya berikan catatan ya bahwa karena nilai variansi itu kan nilainya selalu positif ya. Selalu lebih besar dari 0 ya. Maka nilai P-nya ini kita batasi, dia hanya bisa bernilai di antara minus 1 sampai 1 ya.
Karena kalau kita ambil, bayangkan kalau kita ambil pi-nya 2. Ya, apa yang terjadi dengan gamma 0? Kalau ini 2, berarti kan yang di bawah jadi negatif. Ya. Kalau pi-nya 2 berarti 1 minus 4 berarti kan minus 3. Berarti sigma kuadrat minus 3. Kita tahu bahwa variansi itu kan nggak mungkin negatif. Ya. Variansi itu selalu positif, lebih besar atau lebih besar sama dengan 0. Ya. Karena nilai variasinya tidak mungkin negatif, maka di sini ada syarat bahwa solusi untuk gamma 0 itu terpenuhi, ya, bisa kita turunkan seperti ini, itu asalkan nilai pi-nya itu lebih kecil dari 1 dalam tanda mutlak, atau nilai pi-nya itu antara minus 1 sampai dengan 1, ya. Berarti di sini variansinya sudah kita turunkan, ya, dia nilainya konstan, ya, tidak bergantung pada waktu. Nah, kemudian kita coba turunkan bagaimana fungsi autocovariance, ya. Pertama di sini ada langkah yang harus kita lakukan, ya. Ada sedikit penurunan secara aljabar, di mana pertama kita kalikan kedua ruas dari proses AR, dari model AR, kita kalikan dengan YT minus K, ya. Jadi persamaan ini kedua ruas kita kalikan YT minus K, ya, seperti ini juga dikalikan YT minus K, ini juga berarti ET-nya dikalikan YT minus K. Kemudian setelah kita kalikan dengan YT minus K, kita ambil ekspektasi, ya, baik yang di ruas kiri maupun yang di ruas kanan, ya. Kemudian dari sini, ya, jadi kita sudah punya persamaannya seperti ini, ya, sudah kita kalikan dengan YT minus K, kita ambil ekspektasinya, ya. Nah, kemudian kenapa dari ekspektasi YT minus K dikalikan YT kok jadi gamma K, ya, jadi fungsi autocovariance? Pertama, kita lihat bahwa gamma K, ya, gamma itu apa? Gamma K itu kan adalah covariance antara YT dengan dirinya sendiri pada leg ke K, ya. Nah, kalau secara definisi ekspektasi, kovariansi itu kan artinya kita menghitung, ini adalah ekspektasi dari YT dikurangi mu T dikali YT minus K dikurangi mu T minus K, ya. Ini kan definisi kovariansi kalau kita pakai ekspektasi, ya. Nah, di sebelumnya saya berikan, kita asumsikan bahwa min dari YT-nya itu kan sama dengan 0, ya. Tadi saya berikan di sini di awal, di sini, ya. Kita asumsikan bahwa prosesnya stasioner dengan minnya sama dengan 0, ya, minnya 0. Berarti kalau kita kembali ke persamaan ekspektasi, karena dia 0 berarti kan ini hilang, ya. Ini juga sama hilang. Berarti kita peroleh ekspektasi YT dikali YT minus K, ya. Makanya nilai ekspektasi ini kita bisa tuliskan sebagai gamma K, karena kita asumsikan minnya sama dengan 0, ya. Kemudian kita punya pi, ya, pi-nya, kemudian ekspektasi YT minus K dengan YT minus ini juga adalah autocovariance, ya. Cuman autocovariansinya itu untuk K minus 1, ya. Ini kenapa K? Karena selisih antara T minus K dengan T itu kan selisihnya K. Nah, ini autocovariansi untuk leg keberapa? Kita lihat aja selisih T minus K dengan T minus 1, ya. Kan T-nya hilang, sisanya adalah K minus 1, ya. Kemudian ini adalah ekspektasi YT minus K dikali ET, ya. Karena tadi kita asumsikan YT-nya itu independen terhadap ET, maka nilai yang ini kan sebenarnya jadi 0, ya. Independen jadi 0 karena, ya, saya sudah tuliskan di sini. YT karena dia independen berarti bisa kita tuliskan sebagai perkalian masing-masing ekspektasinya, ya. Kemudian karena ekspektasi ET-nya minnya 0, ya, berarti persamaan ekspektasi ini menjadi sama dengan 0, ya, bisa hilang. Berarti kita peroleh fungsi autocovariansinya apa? Gamma K sama dengan pi gamma K minus 1, ya. Jadi dia sifatnya rekursif, ya. Jadi kalau kita mau hitung nilai autocovariansi pada leg kedua, kita harus tahu dulu berapa autokorelasi leg ke 1, ya, dan seterusnya. Dia sifatnya rekursif, ya, perhitungannya. Nah, di sini kalau kita
mau tuliskan bagaimana bentuk persamaannya secara umum ya. Kita ambil kalau K-nya sama dengan 1, berarti kita punya gamma 1 sama dengan pi gamma 0. Gamma 0 tadi kan varians ya, variansnya sudah kita turunkan, sigma kuadrat dibagi 1 minus pi kuadrat. Kalau K-nya sama dengan 2, tadi kan sifatnya rekursif ya, kita harus tahu berapa gamma 1. Gamma 1 tadi sudah kita turunkan, sudah kita hitung nilainya adalah pi dikali sigma kuadrat dibagi 1 minus pi kuadrat, seperti ini ya. Jadi secara umum kalau kita hitung gamma K ya, fungsi autocovariansnya adalah seperti ini ya. Jadi di sini juga bisa kita perhatikan fungsi autocovariansnya tidak bergantung pada waktu. Kalau kita sudah dapat fungsi autocovarians, kita bisa turunkan fungsi autokorelasinya adalah gamma K dibagi gamma 0 ya. Gamma 0-nya kan adalah yang ini ya, ini gamma 0-nya. Berarti kita peroleh Pk ya, Pk ininya. Jadi ini berlaku untuk K-nya 1, 2, 3 dan seterusnya, dan catatan bahwa tadi ya nilai Pi-nya ini masih kita bawa ke fungsi autokorelasinya, bahwa dengan syarat bahwa Pi-nya itu harus lebih kecil dari 1 dalam tanda mutlak ya. Jadi sekali lagi kenapa kita harus ada syarat Pi-nya lebih kecil dari 1 dalam tanda mutlak, untuk menjamin ya, karena nilai fungsi variasinya itu harus positif. Nah, sebagai ilustrasi di sini saya berikan ya, kita coba visualisasikan fungsi autokorelasi dari proses AR1 ya. Nah, sebagai contoh di sini misalkan kita ambil Pi-nya 0,9 ya. Kalau kita ambil Pi-nya 0,9, tadi kan kita sudah turunkan bahwa rho K ini sama dengan Pk ya. Dia merupakan fungsi dari parameternya, kita pangkatkan K ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam plot ACF ya, ini kita sebut plot ACF, sumbu X-nya adalah lag, sumbu XY-nya adalah nilai autokorelasi. Jadi kalau kita ambil Pi-nya 0,9, berarti pada saat lag ke-1, K sama dengan 1, berarti Pi-nya sama dengan 0,9 karena pangkat 1. Kalau K-nya 2, berarti Pi-nya sama dengan 0,9 pangkat 2, berarti 0,81. Kalau K-nya 3, berarti Pi-nya 0,8 kali 0,9, berarti ini sekitar 0,7-an ya, dan seterusnya. Ya, 4 juga bisa kita hitung dan seterusnya. Kalau kita gambarkan ya dalam plot ACF, berarti K sama dengan 1, kita gambarkan batang atau garis tingginya sejauh 0,9 ya, yang ini. Pada saat leg kedua, rho-nya kan sama dengan 0,81, berarti yang ini ya. Pada saat leg ketiga, rho-nya 0,7, berarti dia lebih rendah dari yang leg kedua ya. Dan seterusnya sampai dengan leg keempat. Di sini digambarkan sampai dengan leg kedua, 12 ya. Jadi polanya dia akan turun ya, akan turun secara eksponensial ya. Nah, kalau kita ambil sekarang parameternya lebih kecil ya. Kalau tadi kan kita parameternya mendekati 1, yang ini kita ambil lebih kecil. Dengan cara yang sama menggunakan fungsi autokorelasi yang ini ya, tinggal kita hitung, dia juga akan turun, cuman kalau untuk parameternya lebih kecil bisa terlihat ya, dia turunnya lebih cepat ya. Turunnya itu maksudnya turun menuju 0 ya. Kalau parameternya besar, dia juga turun secara eksponensial menuju 0, tetapi cara turunnya dia lebih lambat ya. Jadi lambat itu artinya butuh lag yang cukup besar pada akhirnya sampai nilai autokorelasinya menuju 0. Sedangkan kalau parameternya kecil, dia juga akan turun, cuman untuk lag yang kecil saja dia sudah nilainya sudah mendekati 0 ya. Ini pola gambaran dari fungsi autokorelasi untuk AR1 kalau nilai parameternya positif ya. Nah, bagaimana kalau parameternya negatif ya? Berarti di antara minus 1 sampai 0 ya, bisa kita hitung ya. Di sini saya berikan contoh kalau Pi-nya minus 0,8 ya. Berarti kalau Pi-nya 0,8, rho 1 sama dengan minus 0,8 ya. Karena Pi pangkat 1 dia tidak berubah. Pi pangkat rho pangkat 2 ya. Rho pangkat 2 berarti minus 0,8 pangkat 2 dia jadi positif 0,6
Kalau rho-nya 3, berarti minus 0,8 pangkat 3, dia negatif ya. Ini kurang lebih berarti nilainya sekitar 0,5 ya. 0, sekitar mendekati 0,5 ya, atau 0,48 sekian ya, sekitar 0,48 sekian lah ya. Untuk rho 3, untuk rho 4 dia jadi positif ya. Kalau rho 5 dia jadi negatif, dan seterusnya tandanya bergantian ya. Jadi kalau kita gambarkan berarti di awal ya, pada saat T ke-1 dia tandanya negatif, dia turun ya di bawah. Pada saat leg kedua dia positif, leg ketiga dia negatif, 4 positif, dan seterusnya, dimana kalau leg yang semakin besar dia turun menuju 0 ya. Jadi kalau tandanya parameternya positif ya, parameternya positif dia turun menuju 0. Kalau tandanya negatif dia juga turun menuju 0, hanya saja dia bergantian ya, selang-seling dimulai dari korelasinya negatif, positif, dan seterusnya ya. Kemudian kalau parameternya saya ambil lebih kecil, dia juga akan turun, tetapi turunnya ini lebih cepat ya. Jadi untuk leg yang kecil saja dia sudah menuju 0 ya. Jadi ini gambaran secara umum bahwa nilai autokorelasinya dia akan turun secara eksponensial ya untuk leg yang lebih besar ya. Dan juga catatannya, kalau parameternya negatif dia juga tetap turun, hanya saja tanda korelasinya itu bergantian ya. Jadi di sini kita definisikan proses AR1 ya, yang kita definisikan dengan persamaan ini ya. Itu adalah proses yang stasioner. Dia memenuhi stasioner itu ada syaratnya kalau pi-nya itu lebih kecil dari 1 dalam tanda mutlak ya. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya dua model autoregresif 1 ya, dengan orde 1. Pertama, YT sama dengan 2 YT minus 1 ditambah ET. Yang kedua adalah 0,2 YT minus 1 tambah ET. Dua-duanya adalah persamaan autoregresif dengan orde 1 ya. Hanya saja yang membedakan apa? Yang pertama ini tidak stasioner. Kenapa tidak stasioner? Karena pi-nya tidak memenuhi syarat lebih kecil dari 1 dalam tanda mutlak ya. Jadi ini tidak stasioner. Sedangkan yang kedua, dia adalah proses AR1 tetapi dia stasioner karena parameternya memenuhi syarat di mana nilai pi-nya itu lebih kecil dari 1 lebih kecil dari 1 dalam tanda mutlak ya. Jadi yang atas itu prosesnya tidak stasioner ya, sedangkan yang bawah itu adalah proses yang stasioner. Nah, di sini saya berikan ilustrasi sebenarnya model yang data yang mengikuti proses AR1 itu yang seperti apa. Ya, ini ilustrasinya di mana saya ambil pi-nya sama dengan 0,9. Ya, berarti ini adalah model yang kalau kita tuliskan sebagai YT sama dengan 0,9 YT minus 1 ditambah ET ya. Ini jelas stasioner karena pi-nya lebih kecil dari 1 dalam tanda mutlak ya. Kita tahu bahwa kalau parameternya 0,9 ya, pi-nya 0,9, kita bisa hitung autokorelasi leg ke-1 kan sama dengan 0,9 ya. Berarti korelasinya sangat tinggi sekali ya dibandingkan dengan proses MA yang sebelumnya kita turunkan kan paling besar 0,5 ya. Jadi dari sini bisa terlihat bahwa dia jauh lebih smooth ya dibandingkan proses MA itu kan dia lebih berfluktuatif tinggi ya, karena autokorelasinya juga sebenarnya masih berkisar di bawah 0,5, paling tinggi 0,5. Sedangkan di sini 0,9 kecenderungannya apa? Kalau hari ini tinggi, besok juga tinggi ya. Kalau hari ini rendah, besok juga rendah ya, yang ditunjukkan oleh korelasinya positif ya. Jadi kalau kita amati scatter plot antara data untuk leg ke-1 ya, ini jelas dia kelihatan ya polanya naik dan juga datanya lebih rapat ya, lebih rapat dibandingkan waktu kita mengamati scatter plot untuk proses EMA ya. Makanya
Di sini untuk Pi-nya 0,9 kan autokorelasinya juga untuk leg pertama 0,9 ya. Ada kecenderungan naik, makanya positif. Kemudian untuk row 2 ini juga masih tinggi ya. Korelasinya masih 0,81, masih sangat tinggi. Ini juga ditunjukkan dengan pola yang masih naik ya. Hanya saja kalau ini kan datanya kerapatannya lebih kecil ya, sedangkan ini kerapatannya lebih besar ya. Makanya korelasinya yang di sini tuh masih sedikit lebih rendah dibandingkan untuk autokorelasi leg ke-1. Begitu juga kalau kita mau mengamati autokorelasi leg ketiga, keempat ya, ini harusnya row 4 ya. Ini juga masih polanya dia naik ya, karena masih tinggi korelasinya, ini juga masih naik. Nah, di sini saya kenalkan ada yang disebut operator backshift ya. Sebelum kita lanjut ke autoregresif untuk order yang lebih tinggi ya, untuk order 2 dan juga untuk order P secara umum. Di sini saya mau mengenalkan ada yang disebut sebagai operator backshift ya. Operator backshift ada juga yang menyebutnya operator lag ya. Operator ini kita notasikan dengan B besar, di mana operator backshift ini kita definisikan kalau B-nya kita kenakan pada data runtun waktu YT, artinya operator ini mundur satu periode ke belakang ya. Jadi kalau B kita kenakan pada YT, artinya kita mundur satu periode ke belakang, yaitu YT dikurang 1 ya. Jadi sekali lagi B ini adalah operator, bukan merupakan suatu fungsi atau polinomial ya. Jadi kalau kita kenakan B pada YT tadi kan kita mundur satu periode ya. Kemudian kalau saya kenakan lagi operator B kiri, ya berarti yang kanan juga kita kenakan B ya. Berarti kita punya BB YT. Biasanya kalau operatornya 2 kali, kita untuk simplifikasi ya penulisannya, kita tuliskan B itu adalah B pangkat 2 ya. Kalau B pangkat 2 dari YT ya, berarti kan ini artinya kita kenakan juga operator backshift pada YT-1. Berarti kalau kita ambil definisi dari operator backshift, kan artinya kita mundur satu periode. Berarti kalau operator backshift kita kenakan pada YT-1, kita mundur satu periode menjadi YT-2 ya. Dan seterusnya, berarti kalau misalkan kita punya B pangkat misalkan pangkat K ya, pangkat K dari YT, artinya ini kita mundur sejauh K ya, YT minus K. Jadi nanti operator backshift ini saya kenalkan di sini ya. Nanti di materi berikutnya nanti kita akan kembali lagi penggunaan dari operator backshift ini ya. Jadi untuk proses MAQ ya, saya coba ilustrasikan di dalam penulisan proses MAQ. Proses MAQ itu bisa kita tuliskan sebagai operator backshift ya. Jadi kalau kembali kita ingat persamaan dari MAQ, MA itu kan adalah YT sama dengan ET dikurangi dengan theta 1, ET minus 1 dikurangi theta 2, ET minus 2 sampai dengan theta Q ya, theta Q, ET minus Q ya. Nah ini kalau kita tuliskan ET dikurangi theta 1 B ET ya. Jadi ET-1 itu kan sama saja dengan operator backshift yang kita kenakan pada ET karena mundur satu periode. Berarti ini dikurangi theta 2 B kuadrat dari ET ya. Karena kalau B kuadrat kita kenakan pada ET kan kita mundur 2 langkah. Dan seterusnya sampai dengan theta Q, ET minus Q bisa kita tuliskan sebagai B pangkat Q dari ET ya. Jadi karena semuanya mengandung ada ET-nya, berarti bisa kita tuliskan sebagai ya ini kan 1 minus theta 1B dikurangi ini theta 2 ya. Theta 2 B kuadrat sampai dengan theta Q BQ, kemudian ET-nya bisa keluar. Ya. Jadi ini bisa kita tuliskan operator backshift ya.
proses MA bisa kita tuliskan sebagai operator backshift. Nah, begitu juga untuk autoregresif ya. Kita sudah bahas sampai untuk orde ke-1 dari autoregresif. Kita punya autoregresif AR1, ini kan persamaannya ya. Kita regresikan terhadap dirinya sendiri untuk leg ke-1. Nah, kalau kita tuliskan sebagai operator backshift ya, ini kan bisa kita tuliskan sebagai YT sama dengan Pi B YT ditambah ET ya. Jadi kalau YT-nya karena sama-sama YT, ini saya pindah ruaskan ke sebelah kiri ya. Berarti kita punya YT dikurangi Pi B YT ditambah sama dengan ET ya, sama dengan ET. Ini YT-nya kita keluarkan, kita punya 1 minus Pi B YT sama dengan ET ya. Nah, 1 minus Pi B ya, 1 minus Pi B yang ini ya. Jadi ini tadi kita tuliskan sebagai Pi B YT sama dengan ET ya. Jadi kita tuliskan seperti ini ya. Dimana Pi B ini ya, fungsi dari Pi B ini, dimana Pi B ini adalah 1 minus Pi B ya. Pi B ini kita punya istilah sendiri di dalam analisis untun waktu. Fungsi dari Pi B ini kita sebut polinomial karakteristik AR ya. Nah, kalau Pi B-nya ini kita buat sama dengan 0, persamaannya kita buat sama dengan 0, ini kita sebut sebagai persamaan karakteristik AR ya. Nanti secara umum nanti ini juga akan bisa kita generalisir untuk AR Q ya. Cuman ini konsep atau istilah yang harus mungkin harus dihafal juga ya, harus dipahami. Jadi kalau Pi B kita sebut polinomial karakteristik, sedangkan kalau persamaannya kita buat sama dengan 0, kita sebut persamaan karakteristik AR ya. Nah, di sini untuk catatan saja ya, fungsi Pi B di sini ya, jangan nilai B di sini jangan disamakan dengan operator ya. Sebelumnya kan kita punya B itu menyatakan operator, hanya saja ketika sudah kita buat ke dalam polinomial karakteristik AR seperti ini, B-nya ini dia berperan bukan operator lagi, tetapi seperti nilai suatu bilangan ya, seperti konstanta ya, seperti kalau kita definisikan konstanta A atau B atau C dan sebagainya ya. Jadi ketika sudah kita tuliskan dalam polinomial karakteristik seperti ini, nilai B-nya jangan dipandang sebagai operator, tetapi kita pandang sebagai suatu konstanta atau suatu bilangan ya. Nah, kalau kita punya persamaan karakteristik seperti ini ya, biasanya kalau kita punya suatu persamaan, entah itu linear atau pangkat 2, itu kan ada akarnya ya. Jadi seperti misalkan kita punya persamaan ya dari ini aja ya, dari 1 minus Pi B. Persamaan ini punya satu akar ya, kita sebut sebagai R. Jadi kalau akarnya kita sebut R, berarti kan 1 minus Pi R sama dengan 0. Maka bisa kita hitung akarnya berapa? Berarti kan kita punya Pi R sama dengan 1. Berarti kita peroleh R-nya sama dengan 1 per Pi ya. Jadi persamaan karakteristik ini punya akar ya, satu akar yang kita definisikan R, di mana R-nya sama dengan 1 per Pi ya. Nah, di sini saya berikan tadi kan kita sudah tunjukkan ya, kalau proses AR1 itu kan proses yang stasioner dengan catatan bahwa parameternya itu harus lebih kecil dari 1 ya, dalam tanda mutlak ya. Nah, kalau nilai Pi-nya lebih kecil dari 1 dalam tanda mutlak, kalau kita kaitkan dengan akar dari persamaan karakteristik AR, kalau Pi-nya lebih kecil dari 1 tanda mutlak, itu ekivalen dengan menyatakan bahwa akar dari persamaan karakteristiknya itu harus lebih besar dari 1 dalam tanda mutlak ya. Jadi sebagai ilustrasi aja kita ambil kalau Pi ini kan menyatakan bahwa Pi-nya di antara minus 1 sampai 1 ya. Kalau kita ambil nilai Pi-nya 0,5, 1 dibagi 0,5 berapa? R-nya kan berarti menjadi 2 ya, berarti lebih besar dari 1. Tapi kalau seandainya kita ambil Pi-nya tidak berada di rentang antara minus 1 sampai 1, katakanlah kita ambil Pi-nya misalkan 2 ya,
tidak sesuai dengan syarat, misalkan kita ambil pi-nya sama dengan 2. Berarti apa yang terjadi dengan R? R-nya kan berarti jadi setengah ya. Berarti kan dia nilai R-nya berada di antara 1 ya. Jadi menyatakan bahwa parameternya berada di antara -1 sampai 1 itu ekivalen dengan menyatakan bahwa akar dari persamaan karakteristiknya itu lebih besar dari 1 ya. Jadi nanti persamaan karakteristik ini akan kepakai ketika nanti kita nanti menunjukkan suatu proses itu stasioner ya dari model air ini ya. Jadi dari sini ya sekali lagi saya jelaskan bahwa untuk menunjukkan bahwa suatu proses itu stasioner khusus untuk AR1 dengan orde 1 bisa kita tunjukkan dengan bahwa parameternya lebih kecil dari 1 dalam tanda mutlak, atau bisa kita juga tunjukkan kalau akar dari persamaan karakteristiknya itu juga harus lebih besar ya dari 1 dalam tanda mutlak.